UKM Indonesia ingin daganganmu laku dan dihargai tinggi secara penuh oleh seluruh penjuru dunia. Segera terapkan inovasi tingkat tinggi dan warnai dunia dengan sains independen berdasarkan iptek yang iman dan takwa. Skema pertama, revolusi sains diperlukan untuk mengubah sejarah bangsa berkuasa penuh secara polexosbutek atas bangsa lain. Dalam hal ini revolusi sains diperlukan untuk memutar sejarah Asia atas Eropa. Dialektika yang muncul dalam literatur filsafat barat mengenai sains menjadi pembahasan yang penting. Mengingat benturan antar teori dan pemikiran sains dari para ilmuwan terus bergulir sejak masa Renaissance hingga postmodern. Setelah sains bersatu dengan teknologi pada pertengahan abad ke-19, ia menjadi kekuatan penting dan sentral dalam perubahan sosial dan budaya bagi masyarakat. Karena daya tarik sains dan teknologi yang begitu tersebar luas ke dalam pikiran manusia dikutip dari buku karya Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolution Chicago, University of Chicago Press, 1962. Skema kedua, apa urgensi revolusi sains? Karena mengganti konsep sains ateisme Eropa dengan konsep iptek yang iman dan takwa akan membuka jalan UKM dan Kuatolix untuk berinovasi tingkat tinggi. Apa itu program inovasi tingkat tinggi? Program yang sudah teruji di kalangan perusahaan besar dunia yang telah berekspansi mendunia dan melintas abad. Dikutip dari Paul Bulcke, C. Honest, dalam lingkungan yang sulit, kita terus membangun kemampuan dan posisi kita untuk masa depan sementara mempertahankan pertumbuhan yang kuat di seluruh daerah dan kategori. Inovasi tingkat tinggi juga memerlukan dukungan pemasaran yang signifikan dalam menghadapi konsumen. Skema ketiga, mengapa untuk memajukan UKM Indonesia diperlukan inovasi tingkat tinggi? Karena hanya dengan inovasi tingkat tinggi kualitas produk beserta nilai tambah produk dan seterusnya akan memiliki kekuatan sangat besar untuk membentuk seluruh komponen fear factor bagi bangsa lain. Dengan fear factor ini maka segala jenis produk UKM akan dinilai tinggi dan dipatok harga mahal oleh bangsa lain. Contoh kasus dalam hal ini, ekosistem inovasi, fear factor. Setelah Cina berinovasi membuat teknologi bulan dan matahari buatan, yang sempat menggemparkan dunia sains maka saat itu juga pertumbuhan ekonomi negara tersebut meningkat. Kinerja ekonomi secara umum stabil dan tetap dalam kisaran yang wajar, dengan kemajuan yang dicapai di bidang-bidang tertentu, kata juru bicara Biro Statistik Nasional Mao Seng-yong pada konferensi pers. Peningkatan PDB 6,3%, yang dicapai di tengah pertumbuhan ekonomi global lebih lambat, ekspansi perdagangan internasional lemah dan tekanan domestik yang menurun, membuat Cina masih menjadi salah satu ekonomi utama yang tumbuh tercepat di dunia, kata Mao. Maka kuncinya di sini bukanlah sekedar inovasi tingkat kroco yang tak mempunyai efek besar dan signifikan, tapi kuncinya ada di kesadaran triple helix yang mampu dan berkuasa untuk membuat perubahan besar serta revolusi mental secara hakikat dalam mendobrak sains Eropa sebagaimana yang dilakukan Cina. Skema keempat, dimulai dari manakah langkah revolusi sains yang akan mendukung penerapan inovasi tingkat tinggi pada UKM dan Kuathelix? Langkah awal harus dimulai dari revolusi teori atom dan gravitasi yang merupakan penopang teknologi suatu negara superpower. Asal-usul atom. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Awalnya tidak ada istilah atom yang dikenal manusia dalam kitab agama samawi mereka. Yang kemudian muncul pengaruh kuat dari ajaran filsafat yang dikuatkan oleh pendapat Newton dan ilmuwan Eropa lainnya. Sehingga Demokritus menyatakan bahwa segala sesuatu tercipta dari atom dengan sendirinya tanpa ada peran Allah. Akan tetapi,
Seiring berjalannya waktu banyak teknologi yang membuktikan bahwa atom berperilaku layaknya biji kristal air. Akankah konsep mekanika kuantum yang sedang trend topik saat ini menunjukkan bentuk dan mekanisme atom yang sebenarnya dan mengubah sejarah teori atom? Skema kelima, perubahan negara akan dimulai dari revolusi teori atom. Berikut ini kita akan buktikan bahwa konsep penemuan eksistensi neutron pada inti atom atau disebut nukleon adalah hanya berlandaskan asumsi seorang mahasiswa Cambridge terhadap eksperimen Bode dan Becker. Berikut ini bagian sketsa eksperimen reaksi kimia antara radiasi alfa yang dipancarkan polonium dengan berilium, alkali tanah. Reaksi tersebut selalu menghasilkan sinar gamma yang lebih besar dari estimasi 50 MeV atau setara dengan gabungan energi antara proton dan elektron. Dari sini Chadwick berasumsi bahwa yang terdeteksi detektor adalah suatu partikel subatom baru selain proton dan elektron. Pada waktu yang hampir bersamaan fisikawan Webster juga bereksperimen dan menarik simpulan bahwa radiasi gamma yang berlebihan tersebut merupakan sebuah corpuscules particle yang merupakan sebuah partikel berisi proton dan elektron. Jika kita teliti dengan seksama, asumsi Chadwick jelas berbeda dengan asumsi fisikawan Webster. Perhatikan kalimat ini. Tapi entah kenapa mayoritas ilmuwan Eropa saat itu berpendapat eksperimen fisikawan Webster mendukung asumsi Chadwick sehingga ditetapkan Chadwick penemu neutron. Padahal jelas sekali berbeda simpulan mengenai corpuscules yang dimaksud Webster dengan asumsi Chadwick yang menganggap radiasi gamma berlebih yang terdeteksi detektor sebagai partikel subatomik baru. Kasus selengkapnya tentang revolusi teori atom dapat dilihat pada paket buku inovasi tingkat tinggi. Bayangkan, dengan fakta hal ini saja maka konsep tenaga nuklir yang katanya dapat menghasilkan energi sebesar E sama dengan mc kuadrat akan terbukti keliru. Lalu bagaimana dengan PLTN? Ya tentu saja PLTN juga tidak menghasilkan energi yang terlalu besar sebagaimana E sama dengan mc kuadrat dan bahkan terbatas serta berbahaya karena radiasi yang dihasilkan dan bersifat eksotermik tinggi. Oleh karena itu ilmuwan abad ini yang paham bahwa nuklir adalah reaksi kimia biasa telah merancang sumber listrik baru dari api plasma yaitu seperti matahari buatan Cina dan ITER Uni Eropa. Maka sudah saatnya Indonesia darurat nuklir dan membuat reaktor fusi sendiri. Skema keenam, dengan revolusi teori atom maka akan membuka jalan bagi bangsa untuk berinovasi tingkat tinggi yang sesuai dengan pilar pertama inovasi teknologi yaitu penguasaan penuh teknologi pertambangan. Dengan hal ini, maka akan membuka anggaran untuk mengatasi masalah bangsa lainnya seperti anggaran untuk pengembangan UKM. Batan memperkirakan potensi uranium Indonesia hanya sebagai berikut. Sebelumnya, temuan potensi mineral uranium telah ditemukan Batan berada di daerah Kalan, Melawi, Kalimantan Barat. Selain Kalan, ada beberapa daerah yang potensial lainnya memiliki kandungan uranium, seperti di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Sibolga Sumatera Utara, dan Biak Papua. Batan menghitung besaran potensi uranium di Indonesia mencapai 7.000 ton dikutip dari detik.com. Benarkah demikian? Padahal potensinya jauh lebih besar dan berikut ini prediksi berani dari penulis, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Gunung Bobaris, Gunung Meratus, Pulau Laut, dan Pulau Sebuku, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Bungku dan Wosu, Maluku Utara, Pulau Gebe dan Pulau Halmahera, dan Papua, Pegunungan Siklop dan Pegunungan Maropeni. Hal ini berdasarkan kepastian keberadaan uranium secara teoritis berdasarkan konsep struktur berkala Niels Bohr pada tahun 1922, diolah oleh Rizal Pahlavi. Skema ketujuh, dengan revolusi teori atom maka akan dapat memecahkan permasalahan standar 1 kg dunia sehingga keadilan neraca timbangan perdagangan bisa ditegakkan. Solusi 1 kg standar internasional, Rizal Pahlavi.
The ring ceremonial weighings that take place every few decades, when reference copies of the international prototype kilogram are flown in from around the world and compared to their distinguished forebear, the IPK has been found to have lost around 50 micrograms in mass, roughly equal to a single ALS. Of course, because the IPK is the definition of the kilogram, it can't technically lose or gain weight. Instead, it's more accurate to say that the rest of the world has been getting slightly heavier. Solusi. Poin 1. Dibuatnya bola silikon dengan kemurnian yang sangat tinggi dengan biaya yang sangat mahal yang berfungsi sebagai standar 1 kg baru dengan konsep bilangan Avogadro, sehingga bisa menentukan secara akurat jumlah atom silikon per 1 kg silikon. Poin 2. Dibuatnya standar 1 kg secara relatif, maksudnya bisa dibuat standarnya tergantung negara mana yang mempunyai dan memakai alat penentu standar, dengan menggunakan kiblat balance atau watt balance. Poin 3. Sejarahnya standar 1 kg awalnya berdasarkan kristal es, air, pada kondisi tertentu dengan massa 1 kg per meter kubik zaman Antoine Lavoisier. Perlu diketahui bahwa kristal air jika pada kondisi tertentu, dengan tekanan tertentu dan seterusnya, bisa sangat stabil bahkan melebihi kestabilan logam dan hal inilah solusi sebenarnya yaitu kembali ke standar 1 kg berdasarkan standar 1 kg kristal air, es, karena bisa lebih stabil dari logam. Solusi selengkapnya terdapat pada pembahasan program inovasi tingkat tinggi. Dengan beberapa skema di atas dapat ditarik benang merah bahwa diperlukannya inovasi tingkat tinggi dalam wadah revolusi sains agar terjadi kemajuan signifikan pada bisnis, ekonomi, teknologi dan komponen lainnya agar UKM dan negara maju secara signifikan.